Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan gejala. Masalah menurut saya yaitu sumber data yang belum terselesaikan secara finish. Nah, di mana masalah itu terjadi ketika kita melakukan analisis data yang belum terselesaikan, karena masalahnya yaitu datanya tidak akurat dengan data yang aslinya. Seharusnya itu hasilnya harus yang akurat gitu. Jadi masalah itu juga secara tidak langsung itu bisa saja kita rasakan, bisa saja terjadi setiap hari tanpa kita sadari juga. Kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu buat menyelesaikan masalah, mencari informasi terlebih mendalam lah, kayak gitu. Di situ masalah yang sebelum itu terjadi analisis yang datanya tidak akurat itu, kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Kenapa sih datanya kok nggak bisa akurat seperti itu? Otomatis di masalah tersebut ada gejala-gejala yang tersembunyi tanpa kita sadari gitu. Sebelum kita meranjak ke gejala, kita bahas pengertian gejala tersebut dulu ya. Gejala menurut saya itu seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, karena kita bisa merasakan secara langsung bagaimana sih gejala itu terjadi. Bisa kita rasakan melalui panca indera kita, seperti kita merasa sakit, kita merasa badan gak enak, kan gejalanya kan pasti capek, panas, terus pilek, batuk. Tapi kita bisa dikaitkan dengan masalah gitu. Dari sekian gejala tersebut, kenapa kok bisa terjadi gejala tanpa ada masalah? Kan pasti ada masalah kan. Kita periksa ke dokter, ternyata dokter tersebut mengidentifikasi gejala-gejala tersebut. Habis itu dia mengambil keputusan kalau orang ini, pasien ini tuh mengalami sakit DB gitu. Di dalam masalah dan gejala terdapat macam-macam diagram yang dapat membantu menyelesaikan masalah dan dapat membantu mengidentifikasi masalah tersebut. Di antaranya diagram tulang ikan dan diagram di dalam diagram tulang ikan terdapat 8 kategori, yaitu ada pegawai, ada mesin, ada bahan baku yang termasuk informasi gitu. Terus ada juga pengukuran, ada lingkungan pergaulan, terus ada di mana strategi yang kita jalankan seperti apa, terus pemeliharaan mesin seperti apa. Diagram YY dapat diidentifikasi masalah secara intuitif dengan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi ya, atau yang akan terjadi masalah tersebut. Tetapi hal ini berbeda dengan diagram tulang ikan, karena diagram tulang ikan dapat diidentifikasi masalah tersebut secara sesuai dengan teori yang terdapat. Ada 8 kategori tadi yang sudah saya sebutkan. Yang membedakan itu diagram YY, dia itu melakukan insting seseorang untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Ngomong-ngomong, setelah kita membahas tentang masalah dan gejala, kita akan membahas tentang superego, di mana superego ini akan terjadi ketika alam sadar kita dipengaruhi oleh moral yang kuat. Contohnya itu aku berikan barang kesayangan saya kepada Ari, teman saya nanti. Yang pertama barangnya yaitu ada tas, ada jam tangan, dan ada juga jaket Levi's ya. Yang pertama, barang tas ini barang yang sudah lama saya pakai kemana-mana, berpergian maupun jauh maupun dekat gitu kan, dan bawaannya itu simple gitu loh, nggak ribet gitu, langsung pakai aja. Yang kedua ada jam tangan ini juga sering aku pakai, tapi jangka pemakaiannya lebih lama
tas daripada yang jam tangan ini gitu. Yang kedua ada jaket. Aku beli jaket ini mematchingkan sama tas warna ini. Aku suka jaketnya itu warnanya gitu. Warnanya itu cocok buat baju apa saja gitu. Selanjutnya saya akan panggilkan teman saya yaitu Ari. Silahkan. Hai guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Wahyu Indrasari. Saya dari manajemen C Pagi. Ya. Di sini saya akan memberi barang kesayangan saya kepada kamu. Apa itu? Ya berupa tas. Tas ini. Tas apa ini? Tas sling bag ya. Beneran kamu ngasih ke aku? Beneran, ini simple loh. Iya. Nggak ribet gitu. Ini barang kesayangan saya, tak kasih ke kamu ya. Iya. Jaga baik-baik karena Siap. karena ini limited edition tau. Masa sih? Nggak Oh, ada. gitu ya? Iya, tiap ada peluncuran model seperti ini tuh nggak ada lagi. Pasti keluarnya model baru lagi gitu. Pantesan ini bagus ya. Cocok Bagus tuh. nggak ini? Cocok. Bagus aja. Sudah, Ya, terima baik-baik. kasih. Sama-sama. Sekian dari video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dah.